Jadi pada saat kita menjalani, kita baru tahu, oh cocok nggak sama kita. Ya. Oh perlu kita tambahi atau enggak, perlu kita kurangi atau tidak. Saya ingin menyambungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang kita rayakan kembali ke 77, ingin nyambung dengan topik kita malam hari ini. Stop deh banyak komen, karena saya percaya perjalanan 77 tahun juga pasti ada masanya sih. Tutup kuping atau membiarkan untuk berjalan sesuai dengan space-nya, memberikan ruang gitu. Betul. Karena kadang-kadang kita tarik sebuah kebijakan pemerintah gitu ya. Zaman dulu waktu kita cuma punya bis, nggak punya Transjakarta gitu ya. Ini bukan promosi kan. Tapi pada saat itu waktu kebijakan itu mau diterapkan, semuanya komen. Begitu sudah dinikmati, semuanya komen juga bahwa unitnya kurang lah, harusnya lebih banyak lah. Padahal pada saat kebijakan itu diberikan, mulai disosialisasikan, banyak orang menolak atau banyak orang yang tidak setuju, tidak sepakat. Nah, itu pentingnya bagaimana kita perlu mendengarkan lebih dulu, kemudian mencerna, beradaptasi dengan apa yang kita cerna, kemudian mencoba untuk menjalaninya. Jadi pada saat kita menjalani, kita baru tahu, oh cocok nggak sama kita. Oh perlu kita tambahi atau enggak, perlu kita kurangi atau tidak. Karena apa yang kita dengar pertama kali itu belum tentu kalau kita menolak adalah murni penolakan dari kita. Kadang-kadang pikiran sadar kita atau consciousness kita itu lebih duluan nyampe dibanding subconsciousnya. Nah, berbicara tentang stop banyak komen ini di Instagram di-highlight tentang bagaimana orang tua yang memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang dengan caranya sendiri. Bagaimana Mbak waktu melihatnya? Ya, ini saya senang banget dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena kebetulan banyak sekali kasus-kasus atau contoh-contoh yang baru saja masuk ke Octotouch, klien-klien baru yang kami dapatkan dari pertemuan kami lewat suara dari Australia, dari Washington DC. Ini terima kasih banget Sonora gitu, karena hanya streaming loh, kita ditonton oleh ditonton dan didengar oleh banyak kalangan orang Indonesia, orang asli sana yang kemudian menghubungi Octotouch untuk berkonsultasi, dan kasusnya hampir sama semua, yaitu sebuah kekurangan atau kematangan emosi seseorang yang kurang baik karena tidak diberikan atau kurangnya diberikan kesempatan untuk bicara, untuk explore, untuk mencoba. Misalnya pada saat anaknya berprestasi, kemudian dia bilang, "Mah, aku mau coba ikut lomba ini ya," misalnya ya, biasanya yang dimintain izin kan mamahnya ya. Betul. Kemudian mamahnya bilang, "Udah nggak usah lah, kamu belajar aja, nggak usah coba-coba," misalnya gitu. Atau dia punya sebuah cita-cita, misalnya, aku mau ambil S2 atau S3 di negara apa gitu. Kemudian bapaknya atau dua-duanya, mamah dan bapaknya bilang, "Udah di sini aja di Jakarta, ngapain jauh-jauh?" Oh ya. Betul. Anak jadi merasa bahwa apapun yang dia putuskan keliru. Apapun yang menjadi pilihannya adalah harus dari pilihan orang tuanya. Nah, ini berbahaya nih tentang kalau kita ngomongin parenting ya, Mas Daniel, karena orang tua secara tidak sadar atau banyak yang tidak sadar bahwa apa yang kita pikir baik, yang terbaik untuk anak, kita tidak tanyakan dulu, kita tidak diskusikan dulu, kita tidak menimbang apa yang diinginkan oleh anak. Misalnya gini, gua paling tahu lo tuh kan dari pagi sampai sore udah sekolah, pasti lo lapar. Belum tentu lo, men. Oh ya. Kamu bisa harus makan gitu. Iya, makan dong karena kamu lapar. Hey,
perutnya anak itu kan bukan perut kamu. Ya. Jadi tanyalah, kamu sudah lapar atau belum? Kamu mau makan sekarang atau nanti? Kalau misalnya anaknya nggak mau makan, ya udah biarin aja, nanti juga lapar. Bilang bahwa makanannya ada di atas meja, makanannya sudah mama taruh di kotak makanan di sebelah koper misalnya, atau ambil ya di bagasi kalau kamu lapar. Nah ini underline bahwa pada saat nanti anak suatu detik lapar, ngambil makan, juga jangan nyinyir. Tuh kan, lapar kan? Tadi katanya enggak, sekarang makan. Dibilangin dari tadi disuruh makan nggak mau, sekarang lapar mama kan? Mama percaya sama mama, udah dibilangin, mama kamu lapar kan? Mama Iya, tahu benar. kamu tuh lapar. Betul. Susah ya? Gak usah emosi ya. Oh, sabar.